Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Hampir 1 bulan telah berlalu, selepas kembalinya Ruminas dari pertemuan Walpurgis. Lantas sekarang, waktunya pertemuan rutin para ksatria suci terkuat di Kekaisaran Suci Ruberion. Dan ke-9 orang terkuat itu, berada di bawah komando langsung dari Hinata Sakaguchi. Namun, meski secara resmi Hinata telah diakui sebagai pemimpin para ksatria suci, tak semua orang suka akan keberadaannya, terkhususnya sang mantan pemimpin sebelumnya, yaitu Sare yang sekarang menjadi pemimpin dari orang-orang yang tidak menyukai Hinata menjabat sebagai pemimpin pasukan ksatria suci. Yang mana setelah rapat itu dibuka, Sare langsung mempertanyakan kegagalan Hinata membunuh Rimuru, sehingga mengakibatkan terjadinya rentetan bencana di dunia Tensura. Yaitu dari bangkitnya Rimuru menjadi Demon Lord, kembalinya naga wibu Veldora, terjadinya pertemuan para Demon Lord, sampai kekacauan yang ada di negara Falmus. Semua peristiwa itu terhubung dan berawal dari kegagalan Hinata membunuh pemimpin para monster tersebut. Lantas terjadilah keributan antara para pendukung Hinata dengan para pembencinya. Hinata pun langsung menghentikan keributan itu, dengan mengeluarkan aura membunuhnya yang sangat kuat, sampai membuat keheningan di ruangan tersebut. Dan pada akhirnya rapat dapat segera dimulai kembali. Kemudian laporan pertama adalah dari Litus. Litus mengatakan, kalau keadaan di hutan besar Jura baik-baik saja. Bahkan ia sempat menyamar sebagai musafir, agar dapat memasuki kota dan mendapati, kalau negara Tempest adalah negara yang sangat luar biasa. Namun ia tidak mendapatkan informasi tentang keberadaan naga wibu Veldora. Para ksatria suci sempat meragukan tentang rumor kebangkitan Veldora, tapi Hinata langsung meyakinkan mereka kalau wahyu dari Ruminas tidak pernah salah, yang mana Veldora benar-benar telah dibangkitkan. Lantas laporan demi laporan terus dibahas sampai pada giliran terakhir, yaitu giliran Sare. Ia melaporkan tentang situasi yang ada di negara Falmus, yaitu turunnya Edomalis menjadi raja di negara Falmus dan digantikan oleh adiknya yang bernama Edward. Selain itu, negara Falmus sedang memperkuat pasukan mereka dan kemungkinan besar di negara Falmus akan terjadi perang saudara. Pada akhirnya, semua potongan-potongan puzzle dari laporan demi laporan yang mereka dapatkan. Mereka menarik kesimpulan, kalau masalah yang terjadi di negara Falmus, kemungkinan besar adalah rencana yang sudah dibuat oleh Rimuru. Saat itu Hinata menyadari, kalau Rimuru adalah orang yang sangat licik sekaligus sangat pintar dalam menyusun strategi peperangan. Selain itu, Hinata juga memperingatkan semua bawahannya agar lebih berhati-hati dengan para pedagang dari timur. Kemudian, untuk masalah kebangkitan Veldora sekaligus rumor tentang pembantaian para pasukan negara Falmus, kemungkinan besar juga merupakan rencana yang dibuat oleh Rimuru. Dan kesaksian Reihim selaku orang yang selamat dari pembantaian itu akan sangat penting untuk didengarkan. Lantas Hinata membeberkan fakta penting tentang Veldora kepada para bawahannya, yang mana Veldora dan Rimuru sekarang sudah berteman. Hinata juga menyampaikan, kalau pihak Gereja Suci Barat melarang untuk terlibat dengan Rimuru ataupun negara Tempest. Dan semua info keterlibatan Gereja Suci Barat menyerang negara Tempest harus segera dimusnahkan. Mendengar hal itu, para ksatria suci tidak setuju dengan sikap yang diambil oleh Hinata, meskipun hal itu berdasarkan wahyu dari Ruminas, di mana mereka harus membiarkan seorang Demon Lord sesuka hati menghancurkan negara manusia seperti negara Falmus. Lantas Hinata mengatakan, kalau negara Falmus akan menolak bantuan dari pihak Gereja Suci Barat dengan alasan, mereka tidak mau kalau masalah negaranya diganggu oleh pihak lain. Dan untuk saat ini, pihak Gereja Suci Barat hanya bisa menonton dan mentolerir semua tindakan yang dilakukan oleh Rimuru. Namun jika situasinya semakin memburuk, Hinata akan bertanggung jawab sekaligus melimpahkan semua kesalahan itu kepada dirinya sendiri, bukan kepada pihak Gereja Suci Barat. Selain itu Hinata juga mengatakan, kalau ia akan mencoba mempercayai Rimuru, karena Rimuru juga merupakan orang yang berasal dari dunia lain. Dan Rimuru juga sepertinya berusaha menghindari konflik dengan dirinya. Jadi sebelum mereka terlibat permusuhan dengan negara Tempest, ia ingin bertemu dan berbicara dengan Rimuru. Bahkan kalau Hinata diharuskan meminta maaf atas perilakunya terhadap Rimuru, ia pasti akan langsung melakukannya. Karena Hinata tahu, dengan Veldora yang ada di pihak negara Tempest dan Rimuru yang sudah menjadi Demon Lord, akan sangat tidak mungkin untuk sekarang menghancurkan negara Tempest. Tak lama kemudian, Reihim datang bersama Nicholas dan 3 anggota kelompok dari Seven Days Clergy atau para Sage. Seven Days Clergy sendiri, merupakan kelompok yang dibuat Ruminas untuk mengawasi organisasi yang ada di Kekaisaran Suci Ruberion. Tapi di mata Hinata, para Sage adalah orang-orang licik yang berada di balik kegelapan Gereja Suci Barat, sehingga Hinata sempat berniat untuk membunuh mereka semua.
Namun karena Hinata meyakini kalau Ruminas mempunyai suatu alasan tersendiri untuk membiarkan kelompok itu ada, maka ia juga menahan diri untuk berurusan dengan para sage tersebut. Lantas Reihim pun mulai menceritakan situasi yang ia alami ketika pembantaian terjadi di pihak pasukan negara Falmus. Yang mana Reihim menceritakan semua kejadian yang sebenarnya kepada orang-orang di ruangan tersebut. Di dalam hatinya, Hinata menduga Rimuru menggunakan kekuatan matahari dengan memanfaatkan pengetahuan ilmiah dari dunia lain, sehingga dapat menciptakan serangan yang dapat menembus benda apapun yang mengenainya. Lantas setelah mendengar dan melihat ekspresi Reihim ketika bercerita, semua orang pun sangat terkejut mengetahui kejadian yang menimpa pasukan negara Falmus, di mana seekor monster dapat membunuh 20.000 prajurit dalam sekejap. Alhasil keheningan pun memenuhi ruangan rapat tersebut. Lantas Hinata pun memecah keheningan itu dengan menarik kesimpulan kalau Rimuru telah menjadi seorang True Demon Lord. Di sini kita diberitahu kalau Ruminas pernah melawan dua Demon Lord generasi pertama, yaitu Gi Crimson dan Milim Nava. Namun meski Ruminas sudah menjadi True Demon Lord, ia masih berada di level kekuatan yang berbeda dengan kedua orang itu. Alhasil, Ruminas pun tidak memiliki peluang untuk mengalahkan kedua Demon Lord tersebut. Dan karena Rimuru melakukan hal yang sama seperti mereka berdua lakukan di masa lalu, Hinata pun beranggapan kalau kekuatan Rimuru sudah terbangun sehingga menjadikan dirinya sebagai True Demon Lord. Kemudian, setelah mendengar cerita dari Reihim, para anggota rapat pun beranggapan kalau Rimuru tidak mungkin dapat berdamai dengan manusia. Karena bukti Rimuru merupakan sebuah ancaman bagi umat manusia adalah ketika dirinya membantai 20.000 orang tanpa rasa ragu sedikit pun. Namun Hinata kembali mengingatkan kalau perintah Ruminas adalah keputusan mutlak yang akan diambil oleh pihak Gereja Suci Barat, yaitu tidak berurusan dengan Rimuru ataupun negara para monster. Lalu, tepat ketika Hinata akan mengakhiri pertemuan itu, salah satu dari ketujuh sage memerintahkan Reihim untuk memberikan sebuah bola kristal kepada Hinata. Bola kristal itu adalah sebuah pesan dari Rimuru, di mana isi dari pesan itu hanyalah sebuah gambar Rimuru yang mengatakan kalau ia mengajak Hinata untuk bertarung 1 lawan 1. Alhasil, para bawahan Hinata menawarkan diri untuk mengajukan perang besar-besaran ke pihak negara Tempest. Namun Hinata masih terdiam sembari berpikir tentang langkah apa yang harus ia ambil untuk saat ini. Karena untuk saat ini, mustahil baginya dapat mengalahkan Rimuru dan Veldora. Selain itu, Hinata merasa ada yang aneh dengan isi dari pesan yang dibawa oleh Reihim. Spekulasi-spekulasi dan pertanyaan pun bermunculan di benak Hinata. Dari Rimuru yang harus bersusah payah menghabisi dirinya dengan mengajak bertarung 1 lawan 1. Pernyataan Ruminas yang mengatakan kalau Rimuru ingin berdamai dengan manusia, namun Rimuru malah mengajak Hinata bertarung. Sampai para sage yang membiarkan pesan dari Rimuru diserahkan kepada dirinya. Alhasil, karena minimnya informasi yang ia dapatkan, Hinata memutuskan untuk segera menemui Rimuru agar dapat memastikan keinginan Rimuru yang sebenarnya. Lantas para sage memberikan sebuah senjata yang bernama Dragon Booster. Kecurigaan Hinata kepada para sage pun semakin kuat, di mana ia mempertanyakan sikap para sage yang seakan-akan mendorongnya untuk bertarung dengan Rimuru dan Veldora, sedangkan untuk saat ini, Hinata hanya ingin berbicara dengan Rimuru. Ia pun menarik kesimpulan bahwa para sage secara tidak langsung berniat untuk menyingkirkan dirinya dengan cara mendorong Hinata bertarung dengan naga wibu Veldora. Lalu keesokan harinya, Hinata baru saja bangun dari tidurnya. Nicholas yang berada di sana sudah menyiapkan sarapan untuk Hinata. Nicholas sendiri merupakan penasehat atau tangan kanan dari Kaisar Suci Louis, sekaligus orang paling dipercaya oleh Hinata. Ia sangat mengkhawatirkan Hinata yang akan pergi menemui Rimuru ke negara Tempest. Hinata pun mengatakan kalau ia belum tentu harus bertarung dengan Rimuru. Namun kalau ia diharuskan untuk bertarung, Hinata masih memiliki beberapa kartu as di tangannya. Meskipun ia juga masih tidak yakin 100% bisa menang melawan Rimuru, tapi ia bisa sedikit lebih tenang dengan pengalamannya bertarung selama ini. Ia pun menutup perbincangan itu dengan senyuman kecil di wajahnya. Di sisi lain, di suatu tempat di kerajaan kecil yang terletak di antara dua negara besar, yaitu negara Ingrisia dan negara Falmus. Kerajaan itu sekarang menjadi tempat diadakannya pertemuan rahasia yang akan mengubah sejarah di dunia Tensura. Di suatu ruangan yang sudah dilindungi anti sihir sampai ke tingkat sihir nuklir, terdapat seorang pria tua yang sedang memangku seorang gadis cantik yang umurnya tidak lebih dari 10 tahun. Pria itu bernama Granbel Rosso, sedangkan gadis kecil itu bernama Maria Bell. Granbel Rosso sendiri adalah pemimpin dari keluarga para penguasa dan mediator dari kelima sage di pertemuan tersebut. Di sana juga hadir seorang pedagang dari timur yang bernama Damrada. Di sini kita diberitahu kalau Damrada telah bekerja sama dengan para sage untuk menghabisi Hinata, serta menggagalkan Rimuru mengambil alih negara Falmus.
Untuk masalah Hinata, Damrada telah membuat rencana agar dapat membunuhnya, yaitu dengan cara mengadu domba Rimuru dengan Hinata. Dan untuk masalah negara Falmus, ia bersama kelompok Cerberus akan menangani iblis kuat yang mengendalikan negara Falmus dari balik layar, yang tidak lain adalah Diablo. Damrada juga mengajak Granbell untuk terus bekerja sama, agar dapat menguasai perekonomian di seluruh dunia Tensura, setelah Kekaisaran Timur menguasai seluruh wilayah barat. Karena menurut Damrada, Kekaisaran Timur adalah negara yang sangat kuat, sehingga akan mudah untuk menguasai wilayah barat. Ia juga memperingatkan Granbell agar tidak menjadikan Kekaisaran Timur sebagai musuhnya. Dan pada akhirnya, Granbell pun memutuskan untuk melanjutkan kerjasamanya dengan Damrada.